Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katarina Nogolewa, NIM 1803030111. Mahasiswa Sosiologi Fisip Unana Kupang. Di sini saya membuat sebuah video ajakan bagi para pemimpin selama masa kepemimpinan, terkhusus untuk 5 bupati yang kemarin dilantik oleh Bapak Gubernur NTT. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtila Skodat, akan melantik 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada Serentak 2020 secara tatap muka di Kota Kupang pada Jumat 26 Februari 2021. Sebelumnya, rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih dilaksanakan secara virtual tetapi berubah menjadi tatap muka dan dipusatkan di Kota Kupang. Seperti kata Biro Tata Pemerintah Sekda NTT Doris Arihi di Kota Kupang pada hari Kamis 26 Februari 2021. Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan pelantikan para bupati dan wakil bupati di NTT hasil Pilkada Serentak 2020. Menurut Doris, pelantikan tahap pertama dilakukan untuk 5 kabupaten, yakni bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Timur Tengah Utara, Juandi David dan Eusebius Bansansi, bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Sumba Timur, Christopher Praing dan David Melowadu, bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Manggarai, Heri Bertus Nabit dan Heribertus Ngabut, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Ngada, Andreas Paru dan Raimundus Bena, bupati dan wakil bupati terpilih Manggarai Barat, Edistasius Endi dan Julianus Weng. Doris menambahkan sebelum dilantik, semua pasangan bupati dan wakil bupati terpilih melakukan tes cepat antigen terlebih dahulu dan undangan yang hadir juga terbatas. Sebanyak 5 pasangan bupati terpilih dalam Pilkada 2020 akan dilantik di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelantikannya dilakukan secara offline di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT jam 3 sore, kata Doris. Sementara itu, 3 dari 4 pasangan bupati lainnya belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi, yaitu Kabupaten Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Saburai Jua, Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan keputusan terkait status kewarganegaraan bupati terpilih Orange Riwu Kore. Saburai Jua masih berproses di Kemendagri dan Belu Malaka Sumba Barat masih di Mahkamah Konstitusi. Jadi dilantik hanya kabupaten pada tahap pertama ini. Siapa sajakah yang dilantik sebagai kepala daerah di tahap pertama di NTT? 1. Kementerian HAM harus teliti memeriksa status kewargaan Orien. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cayo Ande Musar pernah mengatakan pihaknya tidak bisa terburu-buru karena harus berhati-hati dalam menelusuri status kewarganegaraan Orien. Ini akan menyangkut status kewarganegaraan seseorang yang bisa buru-buru dong. Padahal sudah ada surat dari Keputusan Jakarta Kementerian Negeri yang menyatakan status orang ketika mendaftar pilkada masih menjadi warga negara bangsa. Bawaslu sempat minta agar Orien Riwu tidak dilantik jadi Bupati Saburai Jua. Dikutip dari keterangan tertulis Bawaslu 15 Februari 2021 lalu, mereka telah melayangkan surat kepada Mendagri Tito. Isinya menerangkan Orien tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Saburai Jua. Alasannya karena ia masih tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat. Dari hasil rangkaian pengawasan Bawaslu Kabupaten Saburai Jua, diketahui status terlapor ganda, warga negara Indonesia dan warga negara asing Amerika Serikat, sehingga kami pandang tidak memenuhi ketentuan hukum. Ia menjelaskan Orien memang sudah ditetapkan sebagai pemenang pemilu sebagai surat keputusan KPU Kabupaten Saburai Jua pada tanggal 23 Januari 2021. Alhasil syarat pencalonan tidak bisa dipenuhi.
Bupati terpilih Saburajua klaim bahwa dirinya 100% WNI, warga negara Indonesia. Sementara Bupati Saburajua terpilih Oren Riwu sempat angkat bicara mengenai status kewarganegaranya. Ia menegaskan statusnya merupakan warga negara Indonesia. Saya berkeluarga negara Indonesia, ujar bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pemimpin bisa membuat tahu arti yang sesungguhnya apa itu kepemimpinan. Setiap orang hakikatnya diciptakan sebagai pemimpin. Manusia minimal memimpin diri sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Namun, untuk bisa menjadi pemimpin orang lain bukan perkara mudah. Bahkan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Selain memiliki dedikasi tinggi dan keuletan, ada syarat lain yang harus dimiliki sebagai pemimpin atau paling tidak calon pemimpin. Seorang pemimpin minimal harus bisa membimbing bawahannya melakukan tugas yang diberikan. Jadi, ada satu batu sandungan di tengah perjalanan. Seorang pemimpin harus bisa membuat anak buah belajar sampai benar-benar mahir, sehingga bukan hanya sukses, tapi mereka juga bisa berkembang. Masih banyak tentunya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin ideal. Pemimpin yang efektif bukan soal pintar berpidato dan menciptakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan melewati jalan tersebut dan menunjukkan jalan itu untuk orang lain. Dan di sini saya mengajak atau mari kita saling bahu membangun empati menjadi lebih baik dan berintegritas tinggi. Terima kasih.